Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hayya bina nabda darsana bi qiraati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidna ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil an wa balamin. Hasanan wal an sanastamir. Alhamdulillah, ya, pada hari ini kita sudah masuk hari yang kedua bulan Muharram. Ya, subhanallah, tahun 1447 Hijriah. Ya, sudah tidak terasa, ya, semakin bertambahnya tahun, ya, semakin bertambah umur kita, semakin berkurang jatah hidup kita di dunia. Ya, subhanallah. Tapi dengan bertambahnya umur kita dan semakin berkurangnya hidup kita, jatah hidup kita, ya, dengan digantinya yaitu dengan tahun baru Hijriah, nah kita harus semakin meningkat. Ya, banyak orang mengatakan, mohon maaf ya, semakin berumur semakin berkurang, ya, tenaga kita, ya, hidup kita semakin kendor semangatnya, ya, karena memang sudah nggak kuat, ya, itu manusiawi. Tapi bagaimana meskipun tenaga kita nggak kuat, tapi hati kita ini semakin kuat, ya kan? Semakin meningkat ibadah kita, semakin semangat. Nah, itu ya, bukan malah kendor. Ya, mohon maaf, ada kata mengatakan kecil-kecil cabai rawit. Kalau misalnya kan, nah, kalau bisa besarnya itu lebih aktif lagi. Semakin berumur semakin aktif. Makanya kenapa orang kerja itu kan ada pensiun, ya. Ya karena memang sudah waktunya istirahat, ya kan? Tapi jangan sampai istirahat itu kita gunakan yang hanya cuma istirahat tidur, enggak, tapi buat beribadah kepada Allah. Ya, nah, mumpung makanya yang muda-muda itu sebenarnya harus bersyukur, mumpung diberi kesehatan, kesempatan digunakan yang sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Kayak model, mohon maaf, orang bekerja itu mencari sesuatu itu selagi kuat, masih kuat nih, diperbanyak itu. Istilahnya nabung lah. Nah, ketika nanti kalau udah tua kan nggak bisa cari duit lagi, pensiun kan otomatis masih ada tabungan, ya kan? Nah, itu penting banget, ya. Banyak orang-orang zaman sekarang ini, mau Gen Z itu cuek gitu kan. Udah pokoknya yang penting sekarang bisa hidup aja. Nggak mikir selanjutnya. Tapi kalau zaman, mohon maaf, zaman baby zoomer, zaman-zaman dulu orang tua kita, ya subhanallah, hebat mereka. Ya, mencari uang, beli tanah, ya kan, buat masa depan. Ketika nggak kerja masih ada pegangan, ya kan, masih ada tabungan, masih ada simpanan, subhanallah. Ya ketika meninggal juga nggak ngerepotin anak-anaknya. Ini penting banget kita ini, ya. Itulah pentingnya kita diajarkan untuk hidup hemat, ya, tapi kalau bisa saling berbagi. Ya, itulah saya aja dari sekarang ini udah mikirin apa? Mikirin usaha, ya kan? Karena kita kerja tuh nggak bisa terus-terusan, harus ngajar
jadi guru, harus jadi dosen, ada waktunya harus, mohon maaf, harus gantian, ya kan? Harus gantian generasi. Ya, Ya. umur berapa nih misalnya kalau guru 60, kalau dosen 65, udah harus berhenti. Dan gajian juga mohon maaf kalau mungkin itu ya gajinya nggak sebanyak, nggak sama dengan gaji-gaji kita ngajar karena memang udah nggak ngajar kan. Nah, harus saatnya kita berpikir bagaimana ketika tidak mengajar, tidak bekerja, tidak mendapatkan upah ya sesuai dengan hidup kita, kita harus punya simpenan. Nah, saya mau nggak mau harus apa, buka usaha ya. Saya lagi cari apa usaha yang cocok ini sekarang nih, gitu kan. Harus dari sekarang buat jaga-jaga nanti kalau ya kita nggak tahu umur kita, belum tentu kita meninggalnya 70, bisa jadi lebih 80, 90, bisa jadi 100. Semakin lama hidup kita, otomatis semakin tuh biaya hidup ya. Saya yakin apa Oma eh, Lazio sama Retna juga sama ya. Ya, alhamdulillah masih bisa semangat ya belajar, menuntut ilmu. Amin. Ya, alhamdulillah Amin. bersyukur masih diberi kesempatan. Subhanallah. Mohon maaf, Om Lazio berapa umurnya? 80 ada? Belum 70? Belum 73, hampir hampir Subhanallah. Kalau Om 73. Retna, Mau 74 kalau oh, subhanallah, Masehi. Tapi hampir sama. kalau Ya, jauh beda ya. iya, Alhamdulillah masih diberi kesempatan, berarti diberi bonus 10 tahun di umurnya ya kan, kalau Rasulullah meninggal 63. Ya, subhanallah masih dimanfaatkan umurnya untuk sebaik-baiknya ya. Karena kita belajar juga untuk ibadah kita ya. Yang mudah-mudahan di akhirat nanti subhanallah ya Umar Lazio, Umar Retna akan dipilih oleh Allah subhanallah ya. amin. Ya, Allahumma tapi ingat, amin. mohon maaf, jangan Amin. hanya saya Amin. aja belajarnya semua ya. Kalau bisa tiap hari ya di masjid, Ya. kajian duha, kajian, oh itu ikut terus mumpung masih diberi kesehatan. Langsung jangan lupa praktek. Habis belajar langsung praktek. Ya, jangan belajar aja. Pokoknya sekarang mohon maaf, kalau berbau-bau yang nggak bermanfaat itu harus ditinggalkan. Jangankan yang apa, yang mohon maaf, perbuatan yang dosa yang nggak bermanfaat aja harus ditinggalin ya kan. Dalam Al-Quran kan ada kan ya, wa anil lagwi, uh, qad aflal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyun walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Tuh ciri-ciri orang yang mukmin yang beruntung itu ya, nanti di akhirat di surga itu orang yang meninggalkan aktivitas yang tidak bermanfaat. Nah, contohnya apa? Ngayal, bengong itu nggak bermanfaat itu. Nah ya, itu harus ditinggalkan. Olahraga boleh, oh boleh silakan, jalan kaki, sepedaan, ya apa, nyari angin segar ke puncak boleh silakan. Itu kan tahu apa, tafakur alam, silakan. Yang bermanfaat bermanfaat. Ya sesuatu yang nggak bermanfaat harus ditinggalkan segera. Apalagi nggak lama lagi kita bakal dipanggil ya, nggak terasa. Nah, kalau kita kenal tahun baru Hijriah, apa tuh Hijriah? Hijriah itu kan hijrah. Ya, hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah pada tahun berapa? 622 Masehi. Ya, Masehi ya. Waktu itu tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Itulah mulai muncul tanggal 1 Amin. ya, Amin. Gitu ya. ya Hijriah Muharram. Ya. Nah, itu harus kita kena. Kalau Hijriah itu kan waktu perputaran bulan, namanya Komariah. Kalau Masehi waktu perputaran apa, matahari, namanya Syamsiah. Lebih lama Syamsiah ya. Kalau Syamsiah itu sekitar 365 hari. Kalau Komariah Hijriah itu nggak sampai, sekitar 353, 52 gitu. Nah, ini kita harus pahami, mumpung kita masih diberi umur, ayo kita manfaatkan, kita semangat ya, kita belajar ya, semakin meningkat. Karena dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi hai orang beriman ya, jadi bertakwalah kalian, wal tandur nafsun. Nah, dan lihatlah, perhatikan di jiwa kalian, diri kalian itu nafsu maqaddamat, yang mana yang lalu kalian harus perhatikan. Lihat, nah jadi
amal-amal kita yang sudah kita lakukan itu nanti bakal akan ligot. Ligot itu apa? Nanti di hari kiamat akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban. Nah itu makanya kita disuruh apa oleh Allah, bertakwa. Takwa itu penting ya. Kalau kita udah bertakwa, insya Allah ya kita mendapatkan rahmat di dunia dan mendapatkan ridho di dunia, dan Allah memberikan rahmat di akhirat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita belajar tentang at-ta'minu ya di halaman 205 di 200 43. ya. Betul, 257. 257. Ya, Oh, betul, 257. At-ta'min yaitu mengucapkan amin. Itu at-ta'min itu bisa juga diartikan kalau di Arab itu jaminan. Min ya jamin. Kalau ini kan at-ta'min itu artinya mengucapkan amin. Ya sunnu likulli musallin ya disunahkan setiap orang yang sholat. Nah, ya imaman, imam au apa artinya au tahu. Oh ya, atau makmuman au munfaridan atau sendiri, sholat sendiri, ayyakula amin ya, dia harus dia disunahkan untuk mengucapkan kata amin ya ba'da qiraatil Fatihah, setelah membaca surat Al-Fatihah. Yajharu biha fi sholatil jahriyah wa yasurru biha fi sirriyah. Ya, disunahkan untuk apa? Mengangkat suaranya ya dengan suara amin. Wa yasur, dan juga boleh pelan. Amin, boleh. Fa'an al-Mujammar qala shallaitu wara'a Abi Hurairah. Dia mengatakan, saya telah sholat di belakang Abi Hurairah. Faqala, dia mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Summa qara bi ummil Quran. Kemudian dia membaca surah Al-Fatihah, induknya Al-Quran. Idza balagha waladhdallin, sampai ketika mendapatkan ucapan ujung di waladhdallin faqala amin. Wa qala nas, dan manusia mengatakan juga amin. Summa yaqulu Abu Hurairah ba'da salam walladzi nafsi, nah setelah Abu Hurairah itu mengucapkan salam, walladzi nafsi biyadi inni la ushbihukum salatan bi Rasulillah. Nah, saya ini sholatnya sama seperti sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kata Abi Hurairah. Nah, di sini ya. Terus wa fil Bukhari qala Ibnu Syihab wa kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul. Rasulullah SAW mengatakan, bersabda amin. Nah, waqala atau amin doa, amin itu doa. Nah, ya. Bayangin. Dalam surah Al-Fatihah, ya kita sudah berapa kali mengulangi, belajar baca dan memahami ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita memuji segala puji bagi Allah ya. Ya Allah yang mengatur segala alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Tuhan adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diulang lagi subhanallah. Itu kita memuji. Ya Maliki Yaumiddin, Allah adalah raja ya, adalah yang mengatur nanti hari kiamat nanti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh. Setelah kita memuji Allah, lalu kita menyampaikan kami ini menyembahmu ya Allah. Ya hanya Engkau yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya Engkau kami memohon pertolongan. Oh. Ya kita ini hanya menyembah Allah, bukan bukan menyembah selain Allah. Ya. Ya itu ingat. Jadi kita ini sebelum meminta pertolongan, kita harus apa dulu? Harus menyembah dulu, beribadah dulu. Ya, itu yang pentingnya. Itu tiap berapa kali kita minta itu. 17 kali dalam sholat kita, subhanallah. Lalu kita minta ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalimat ini ya subhanallah cuma ya satu ayat ini betul-betul sangat luas banget sekali ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus, jalan yang benar.
Tuh. Jadi kita ini coba bayangkan sholat. Makanya kalau orang-orang, mohon maaf, kalau dia berbuat keburukan, berbuat maksiat, itu otomatis kan doanya kan nggak benar, ya kan? Sholatnya nggak benar. Dia udah minta kan waktu sholatnya kan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuklah kami jalan yang benar. Nggak tahunya waktu setelah sholat nggak begitu. Padahal Allah sudah apa? Kabulkan sebenarnya. Nah setelah sholat tinggal memilih, ya kan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Apa kata Allah? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada hambanya itu ada dua pilihan, ya kan? Ada yang berbuat keburukan, ada juga berbuat kebaikan. Qad aflaha man zakkaha, dan sangat beruntung orang-orang yang mensucikan hatinya, yang berbuat kebaikan. Wa qad khaba man dassaha, dan sangat rugi dan celaka orang yang selalu berbuat keburukan. Tuh. Ya, tuh kita udah sebenarnya kita udah mohon pada Allah waktu sholat, ya Allah berikanlah jalan lurus. Coba seandainya kita setelah sholat, ketika ngelihat sesuatu barang yang bagus gitu kan, kita mau curi, kita ingat, astagfirullahaladzim, tadi sholat udah minta sama Allah, tunjukkan jalan yang benar, ini malah ngelihat, ya kan. Nah makanya kalau setiap apa-apa kita ingat sholat kita, ya Allah habis sholat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya itu. Makanya kan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Siratal ladzina amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang benar. Tapi jalannya seperti apa? Nah, kan kita langsung minta lagi nih, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau anugerahi nikmat kepada mereka, ya Allah. Yaitu siapa? Para nabi dan rasul. Ya subhanallah. Itu. Nah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang tidak engkau murkai dalam mereka, yang tidak engkau beri sesatan mereka tuh. Itu doanya mantap itu, ya. Tinggal kitanya aja nih habis sholat gimana coba, ya kan. Makanya nggak mungkin kita, coba seandainya kalau kita diperintahkan oleh Allah sholatnya 50 kali, otomatis mohon maaf, otomatis aktivitas kita, ya, perlakuan buruk kita akan berkurang, ya kan. Ada nggak orang sholat itu berbuat keburukan? Lagi sholat apa yang coba? Nyuri. Lagi sholat mukul, nggak ada kan? Lagi sholat udah tuh kan. Semakin berkurang sebenarnya karena 50 kali, coba seandainya 50 kali. Subuh ini, terus habis itu duha, habis itu sebelum duhur, habis duhur. Oh, itu kan banyak gitu. Seolah-olah kita tuh sholat terus, hidup kita tuh sholat terus, kan semakin berkurang perbuatan buruk kita sebenarnya. Ya kan? Tapi kita nggak mampu seperti itu. Nah, kita jadikan kayak gitu tuh, walaupun nggak sholat tapi kita lagi sholat. Nah, itu paham ya. Jadi kita nih ibarat hidup kita nih walaupun selesai sholat tapi kayak kita nih lagi sholat. Jadi kita nggak berani ngapa-ngapain. Nah, tuh hebatnya sholat. Langsung dijawab apa? Amin. Tuh kan. Apa tuh amin artinya? Ya Allah kabulkan doa kami, ya Allah. Tuh subhanallah. Enak kurang apa coba nih kita ini, agama Islam itu Allah udah kasih, ya. Allah udah minta kali kita ini disuruh ketemu Allah. Seharusnya kita yang harus minta ketemu sama Allah. Justru yang nyiptain itu yang malah coba yang minta kita, ayo sini coba. Ibarat nih, ibarat guru maksa anak belajar, ya kan? Sini belajar Quran, sini sini sini. Coba kurang apa coba gurunya tuh baik banget kan. Terus saya itu lihat ada guru manggil anaknya gitu kan, sini ayo sini, ngapain Ustadz nih, kok ngapain itu loh, ya belajar. Namanya udah kewajiban belajar Al-Quran, ya itulah, ya kita pentingnya anak-anak kita didik, ya, jadikan hidup kita ini di luar sholat tetap seperti sholat, ya. Nah itu penting banget, hatta yasma'u minas sofil wal. Nah di sini ya sebentar. Oh di sini wakana Rasulullah SAW amin atau amin doa. Amman bin Zubair dan Ibnu Zubair juga mengaminkan di belakangnya. Hatta ini masjid al-Abjah, sampai masjid itu terdengar suaranya.
Amin. Subhanallah. Wa qala Nafi' kana Ibnu Umar la yad'u wa yakhuddu ma sami'tu minhu fi dzalika khabaran. Ya, sampai Ibnu Umar itu subhanallah ya mengaminkan juga. Nah, karena Rasulullah SAW datala apabila Rasulullah itu membaca suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala amin hatta yasma'u min mayalihi minas shafil awal sampai kedengaran shaf pertama. Rawahu Abu Daud ya, Ibnu Majah. Wa qala hatta yasma'u ahlus shafil awal fayar tajabihal masjid. Sampai suaranya di masjid itu lantang ya. Amin ya. Wa ra'aitul hakim wa qala sahih syartiyah wa qala hasan sahih. Nah, qira'a wa an Wa'il ibnu Hajar qala sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin yamuddu biha sautahu. Nah, yamuddu itu memanjangkan suaranya. Amin. Nah, ya. Itu memanjangkan. Rawi Ahmad, Abu Dawud. Wa rafa'a biha sautahu dan diangkat suaranya. Ya, wa qala bihi yaqulu ghairu wahid min ahli ilmi min ashabi wa tabi'in wa ba'dihim yarawna ayyarfu rajul sautahu min. Jadi suaranya diangkat, dikeraskan, wala yukhfiha, tidak dipelankan, tidak di ya, tapi bersuara. Seandainya kalau nggak ada bersuara, oh, sepi itu. Nanti dikira imam mana makmumnya, ini nggak ada makmumnya, nggak ada yang bersuara kan? Nah, itu jadi pakai suara di sini sampai waqala atau ada tumiatain minas sahabah sampai 200 para sahabat itu mengatakan jaqal imam sami itulah muraja. Nah, semua mengatakan dengan suara lantang. Dalam hadis wa an Aisyah an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma satukum yahud ala syai' ma satukum ala salam wa ta'min khalful imam. Tuh. Apa kata Nabi Muhammad itu orang-orang Yahudi itu sampai nggak dengki itu nggak ya karena kita melantangkan dengan suara amin. Subhanallah di sini di halaman 259 tidak pernah kaum Yahudi mendengki kalian sebesar kedengkian mereka terhadap kalian tuh. Ya, jadi mengedikan sebesar kedengkian mereka. Oh iya, nih nggak pernah sampai mereka ketika kami mengucapkan salam amin dengan serempak di belakang imam. Tidak, ya. Mahasatukum salam. Tidak pernah kaum Yahudi mendengki kalian sebesar kedengkian mereka terhadap kalian. Tuh. Disunahkan istihbab muwafaqatul imam fihi. Disunahkan muwafaq itu bersamaan. Jadi ketika kita sholat bersama dengan imam jamaah itu harus bersama dengan imam. Waladdallin. Amin. Nggak boleh makmumnya duluan, belum. Waladdallin. Amin. Belum selesai udah amin. Nah, nggak boleh ya. Atau terakhir atau belakangan setelah imam amin. Baru makmum. Amin. Nggak bisa ya. Jadi harus bersamaan. Wa yastahibbul makmum ayyufiqul imam. Itu disunahkan. Dianjurkan makmum dan imam bersamaan fales buku vitamin, tidak boleh didahulukan wala yata'akhir dan tidak diakhirkan. Fa'an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah SAW bersabda idza qala al-imam siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu ya apabila imam itu mengucapkan kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin katakanlah amin ya fa inna mawafaqa qaul malaikah. Nah, ini ternyata malaikat juga mengucapkan kata amin. Oh, subhanallah. Berarti ketika kita sholat ada malaikat nggak? Ada pasti. Ya dia mencatat ya sholat kita dan melihat sholat kita dan ternyata malaikat juga mengucapkan kata amin. Subhanallah. Berarti kita ini didoakan juga sama malaikat. Subhanallah, coba kurang apa ini kita ini? Berarti kita ini manusia yang betul-betul sebaik-baik ciptaan, ahsanut taqwim. Sampai malaikat aja sampai malaikat itu pernah iri kan ngelihat hamba Allah itu baca Quran pahalanya, subhanallah. Ya, ibadahnya waktu Ramadan. Oh, subhanallah. Ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Nah, ternyata kalau kita baca kata amin dalam salat kita, itu dosa-dosa kita itu dihapus. Subhanallah. Ya, ma taqaddama min dzanbih. Al Bukhari.
Di sini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala al-imam siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin fa innal malaikata yaquluna tuh. Sesungguhnya malaikat itu juga mengatakan amin. Wa innal imam yaqulu amin. Ya, famal apa kata amin tamil malaikat ghafirul tentu. Ini hadisnya tuh. Ya, itu kalau malaikat itu mengucapkan kata amin, maka akan dihapus dosa-dosanya yang lalu. Subhanallah ya. Kurang apa coba? Kita ini tapi dosa-dosa yang nggak disengaja ya. Kalau dosa-dosa yang disengaja kan harus taubat. Ya, tapi tidak boleh diulangi lagi. Ya, kan kita kan ya wallah alam ngeliat sesuatu yang nggak sengaja itu kan berdosa. Ya. Idza rawa Ahmad wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza manal imam fa minu apabila Pak Imam itu mengaminkan, kalian juga sama. Fa'in wa faqat amin al malaikah. Ya ini subhanallah hadisnya ya banyak ya. Makna amin. Nah, apa tuh artinya amin? Amin. Di sini di halaman ada di halaman 260. Amin. Ya di sini walafat amin yuksuru alif. Nah, itu ya di wayamudu. Nah, matahfib. Nah, di sini disebutkan bahwasanya huruf alif dibaca pendek atau panjang boleh. Boleh amin, tapi lebih afdal di situ amin panjang. Laisa minal Fatihah dan amin ini bukan termasuk apa? Surah Al-Fatihah, bukan ya. Nah, jadi boleh dibaca pendek dan dipanjang, tapi lebih afdal panjang karena di sini alifnya ada fathah ya seperti alis. Wa inna ma huwa doa. Amin itu doa agar apa yang kita ucapkan di dalam surah Al-Fatihah itu kan kita berdoa. Tapi kita bilang amin. Semoga doaku ini dikabulkan. Allahumma stajib. Tuh. Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkan doaku ya Allah. Tuh. Subhanallah. Ya, nih. Kita tuh kalau belajar jadi enak ya Allah. Kalau kita ini dikit-dikit amin. Ya Allah, kabulkan doaku ya Allah. Ingat, Allah udah ngabulkin doa kita. Ya, tapi mohon maaf. Nah, di dunia itu Allah sebenarnya udah ngasih kita jalan yang lurus. Ya, tapi kan udah jalan yang benar. Ya, tapi pasti set itu godain kita kan nggak mungkin setan nggak godain kita. Ya kan? Nah, kita manusia pasti digoda dengan setan. Nah, ketika setan menggoda kita, Allah udah ngasih jalan yang lurus, jalan yang benar. Ketika kita digoda, gimana hati kita? Nah, itu kalau hati kita tahu, maksudnya, astagfirullah ini nggak boleh. Nah, Allah udah ngasih jalan yang lurus nih, udah jalan yang benar nih. Beda dengan orang, mohon maaf, dia digodain setan, tapi dia nggak sadar, dia ngikutin hawa nafsunya, ngikutin setan, ngikutin ini. Nah itu bisa jadi Allah udah ngasih jalan, tapi dia nggak sadar. Nah, karena dia mungkin waktu sholatnya nggak benar, waktu aminnya juga nggak baca, apalagi dia nggak sholat mungkin hawa nafsunya udah akhirnya terjerumus dalam kemaksiatan. Tapi kalau orang sholat, dia yakin Allah udah benar ngasih jalan kita kepada jalan yang benar. Terus digodain setan. Ini mah astagfirullahaladzim, godaan setan ya Allah. Udah. Nah, itu jadi kita udah bisa apa? Bisa memilih ini salah, ini benar. Ya kita udah sholat, kita ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Enak udah. Nah kan semakin Semakin kita udah terbiasa begitu sudah enak. Tapi kalau udah terbiasa, mohon maaf, digodain setan, ngikutin hawa nafsunya, berbuat keburukan udah susah. Ya kan? Ya, makanya kalau banyak orang mengatakan STMJ, ya kan? Sholat terus maksiat jalan. Astagfirullahaladzim. Berarti sholatnya nggak bener, ya. Ya, dikira sholat doang, udah tetap jalan maksiatnya. Habis itu nggak bisa begitu, ya. Ya nggak bisa seperti itu. Kira atau ba'dal Fatihah. Nah, membaca ayat setelah surah Al-Fatihah. Nah, mungkin ada pertanyaan, silakan ya. Nah, ini terkait dengan amin. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Jadi, apa hukumnya membaca membaca ayat setelah surah Al-Fatihah? Ya sunnul musolli, disunnahkan ya kepada orang salat ayat surah, ya membaca surat
au syai'an minal Qur'ani ba'da qiraatil Fatihah, atau sesuatu dari Quran yang setelah surah Al-Fatihah. Fi raqatis subhi wal jumu'ah wal uli wal in bin dhuhri wal asr wal maghrib wal isya wa jama' raqatin nafil. Fan Abi Qatadah ada Nabi sallallahu kana yaqra'u fid dhuhri. Nabi Muhammad SAW juga baca surah Al-Fatihah, ya, yaqra'u baca surah setelah surah Al-Fatihah. Bebas suratnya. Wal asr wa ini juga fil awalin bi umil kitab wa suratain fi. Nah, ada juga membaca 2 surat, subhanallah. Ya, setelah baca surah Al-Fatihah baca 2 surat. Tapi bukan 2 surat itu habis surat Al-Baqarah, surah Ali Imran, bukan ya, itu mah nggak selesai-selesai. Ya, ya mungkin surah Al-Kautsar atau misalnya surat di akhir terus dilanjutkan. Nah, itu bisa jadi 2 surat. Ya, itu zaman-zaman dulu. Ya, kalau sekarang kan bingung gitu kalau bikin 2 surat. Nah, ada tuh, saya perhatikan sholat subuh tuh ada imam, dia setelah baca itu dia baca surat apa? Yang kedua, surah Al-Ikhlas. Jadi dia, imamnya itu baca 2 surat. Setelah dia baca surah Al-Qari'ah misalnya, habis selesai, habis itu baca lagi surah Al-Ikhlas. Boleh. Karena untuk mengingatkan kita bahwasanya Allah itu esa. Ya, sebenarnya kan Al-Ikhlas itu kan ini ya, la Abdul ya. Nah, itu ada yang baca 2 surat. Ya, boleh, boleh. Tapi kalau misalnya nggak sudah surat, satu aja cukup ya. Biar jamaah-jamaah itu bikin bingung ya. Kenapa? Karena memang mohon maaf ya, kita kan masih awam ya. Seperti itu ya. Kalau imamnya memang udah belajar, ya belajar di sini ya kan. Dia, nah kita baru tahu nih kalau ada imam membaca 2 surat, nah seperti, nah kita baru tahu, kita udah belajar fikih sunnah ya, ternyata ada. Ya karena ya krofid duhri fil awalin wa umil kebetulan wa suratain tuh, dengan membaca 2 surat wa fi raqatain akhirat juga bi umil kita wa yasmunal ayatul ahyanan. Nah, kita juga ada mendengar 1 ayat ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Ada enggak itu? Ada ya kan? Yasin. Loh, itu masih mending, masih ada 2 huruf, 3 huruf. Ada yang 1 huruf. Nun. Allahu Akbar. Dah. Ya, itu boleh, boleh, tapi kan ya, ya kok masa sih segitunya, kayak nggak ada ayat lagi setelah itu kan enggak. Tapi kecuali kalau imamnya lupa. Nun. Terus berhenti. Nah, berhenti. Allah. Itu ada kan? Apa ya habis itu ya? Mendingan Allah. Itu kan ada juga tuh. Nun. Nah, itu makanya kalau imamnya lama nunggu itu udah berarti lupa, langsung takbir aja. Itu banyak itu. Ya, imam-imam mohon maaf ya. Habis itu surat apa, habis itu ayat apa lagi ya? Lama itu kan. Makmumnya juga nggak tahu nih surat apa, ayat berapa. Udah kelamaan, udah langsung aja kasih kode Allahu Akbar atau Subhanallah, boleh. Ya takutnya dia mikir nggak ketemu-ketemu ujungnya. Nah, itulah pentingnya ngapal Quran itu, ujungnya harus diperhatikan. Ya kan? Jangankan coba kita hafal nggak surat Al-Fatihah ayat ke-6 apa? Ya kan? Ya kan? Apa coba ayat ke-6? Kalian tahu nggak? Nah, kalau digituin pasti kita dari awal Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Nah, kan apa? Iya kan ihdinas. Nah, kan ke ihdinas. Nah, kan harus tahu kita. Coba ayat ketiga apa? Nah, nggak tahu kan dari awal lagi Bismillahirrahmanirrahim. Itu pentingnya kita belajar harus tahu per ayat atau di akhir. Biasanya kalau di akhir itu lu, di ujungnya di akhir lu, di awalnya juga nggak ketemu. Nah, ini pentingnya belajar ya, baca Al-Quran, menghafal. Wa yasma'u wa yasma'nal ayat ahyanan wa yatawil fi raqatil ula, dan dipanjangkan rakaat pertama malitul fitanya, dan tidak dipanjangkan yang kedua. Wa hakadza fi subhi. Nah, kalau sholat subuh itu memang biasanya rakaat pertama itu panjang suratnya, ayatnya. Kenapa? Karena untuk menunggu makmum-makmum yang masih tertinggal, yang mungkin baru bangun. Ya, ada yang mohon maaf, ada yang mules ya gitu kan. Biasa kalau pagi-pagi itu kan ada aja godaannya ya. Nah, tuh. Nah, ini jadi panjangkan yang pertama, yang kedua dipendekkan. Tapi ingat ya, lihat jamaahnya, kebanyakan jamaah sholat subuh itu yang udah berumur ya. Ya udah, ya mohon maaf ya, udah nggak kuat berdirinya, jangan lama-lama lah. Beda dengan yang dulu. Tadi sinyalnya mati tuh. Oke, hayya binana tati bikrati hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. In doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.